Surat bisnis adalah surat yang digunakan orang atau organisasi untuk menyampaikan informasi tertulis yang dalam kaitannya dengan penyelenggaraan kegiatan bisnis. Biasanya, surat bisnis menggunakan bahasa yang formal dan memiliki format tertentu sesuai dengan jenis suratnya. Selanjutnya, fungsi surat bisnis. Yang pertama, berfungsi sebagai wakil bagi pengirim surat. Yang kedua, alat bukti tertulis atau dokumen tertulis. Yang ketiga, alat untuk mengingat. Yang keempat, bukti sejarah atau historis. Yang kelima, pedoman kerja. Dan yang keenam, media promosi bagi pengirim surat. Selanjutnya, jenis-jenis surat bisnis. Ada beberapa nih jenis-jenis surat bisnis. Yang pertama, surat perkenalan. Surat perkenalan adalah surat dari penjual kepada calon pembeli yang berisi informasi tentang perusahaan. Surat ini biasanya berisi perkenalan diri atau perusahaan, deskripsi singkat tentang produk atau jasa yang ditawarkan, kelebihan dan keunggulan produk atau jasa, tujuan dan harapan dari surat perkenalan, tawaran untuk bertemu atau berdiskusi lebih lanjut, dan terakhir, salam penutup dan tanda tangan. Tujuan dari surat ini adalah untuk mengenalkan penjual agar calon pembeli tertarik dan berlanjut ke tahap transaksi, sehingga secara tidak langsung mengandung unsur penawar. Yang kedua adalah surat permintaan penawaran. Surat permintaan penawaran merupakan surat utusan dari calon pembeli kepada penjual yang isinya meminta penawaran agar penjual mengajukan penawaran secara resmi. Surat ini biasanya berisi identitas perusahaan yang meminta penawaran, deskripsi produk atau jasa yang dibutuhkan, spesifikasi teknis yang diinginkan, jumlah atau kuantitas yang dibutuhkan, informasi tentang proses evaluasi dan seleksi, dan kontak person yang dapat dihubungi untuk informasi lebih lanjut. Tujuan dari surat ini adalah untuk meminta informasi mengenai harga, syarat, dan ketentuan dari suatu produk atau layanan yang ditawarkan oleh pihak lain agar memastikan pilihan terbaik dan keuntungan maksimal. Yang ketiga adalah surat penawaran. Surat penawaran adalah surat dari penjual kepada calon pembeli yang berisi penawaran barang atau jasa. Surat penawaran dibedakan atas dua macam. Yang pertama, penawaran atas inisiatif penjual. Surat ini belum tentu diharapkan oleh calon pembeli. Yang kedua, penawaran sebagai balasan surat permintaan penawaran. Isi surat ini terikat dan terbatas dari pertanyaan calon pembeli. Biasanya, surat penawaran berisi identitas perusahaan yang menawarkan, deskripsi produk atau jasa yang ditawarkan, spesifikasi teknis dan fitur yang ditawarkan, harga dan syarat pembayaran, waktu pengiriman dan jadwal pengerjaan, garansi dan jaminan yang ditawarkan, kontak person yang dapat dihubungi untuk informasi lebih lanjut, dan tanggal batas waktu untuk menerima penawaran. Tujuan dari surat ini yaitu untuk menawarkan produk atau layanan kepada pihak lain dengan mencantumkan harga, spesifikasi, dan syarat-syarat yang berlaku. Yang keempat adalah surat pesanan. Surat pesanan adalah surat yang berasal dari pembeli kepada penjual yang berisi pesanan suatu barang atau jasa. Biasanya, surat pesanan berisi identitas pembeli dan penjual, deskripsi barang atau jasa yang dipesan, jumlah dan harga barang atau jasa yang dipesan, waktu pengiriman yang diinginkan, alamat pengiriman, metode pembayaran yang dipilih, dan tanggal beserta tanda tangan dari pembeli. Tujuan dari surat ini yaitu yang pertama sebagai dokumen resmi pemesanan, dan yang kedua untuk mengurangi kesalahan dalam proses pengiriman. Yang kelima ada surat pengiriman pesanan. Surat ini digunakan untuk mengonfirmasi pengiriman barang dari penjual kepada pembeli. Surat pengiriman juga dikenal sebagai surat pengantaran atau surat pengiriman barang. Surat ini biasanya berisi informasi berupa nama dan alamat pengirim, nama dan alamat penerima, deskripsi barang atau dokumen yang dikirim, jumlah dan berat barang, metode pengiriman, tanggal dan waktu pengiriman, serta nomor resi atau kode pengirim. Yang keenam ada surat tanda bukti. Surat tanda bukti yang dimaksud adalah surat yang berbentuk formulir isian dan dianggap sebagai surat jika sudah ditandatangani. Hal ini dibuat sebagai tanda bukti tertulis atau hitam di atas putih. Surat ini berisi informasi berupa deskripsi barang atau jasa yang dijual,
harga atau jumlah barang, total harga, metode pembayaran, dan tanggal jatuh tempo. Tujuannya untuk mengontrol transaksi bisnis serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat. Yang ketujuh ada telegram bisnis dan surat penegasannya. Surat ini dibuat untuk mengkonfirmasi kembali informasi yang telah dikirim melalui telegram. Biasanya surat ini digunakan untuk menghindari kesalahan pada saat pemesanan. Tujuannya untuk mengirimkan pesan penting secara efisien serta menangani situasi mendesak di dalam dunia bisnis. Yang kedelapan ada surat tuntutan. Surat ini digunakan untuk menuntut atau meminta ganti rugi atas kerugian atau kesalahan yang telah dilakukan oleh pihak lain. Surat ini biasanya digunakan dalam kasus-kasus berupa kerugian material, kerugian imaterial, pelanggaran kontrak atau perjanjian, serta kesalahan atau kelalaian. Biasanya surat ini berisi deskripsi kerugian atas yang telah dilakukan. Tujuannya untuk menyampaikan permintaan atau tuntutan hukum kepada pihak terkait, seperti terdakwa, pihak pengadilan, atau pihak lain yang berkepentingan. Yang terakhir ada surat penagihan. Surat ini berisi permintaan atau peringatan dari kreditur kepada debitur untuk meminta pembayaran atau pelunasan utang yang belum dibayar oleh pihak yang berutang. Isi surat ini umumnya berupa nama tagihan, jumlah tagihan, serta tanggal jatuh tempo. Tujuannya untuk mengingatkan kembali debitur tentang hutang atau tagihan yang belum dibayar, meminta pembayaran atas hutang atau tagihan tersebut, serta menyediakan bukti tertulis tentang tagihan dan permintaan pembayaran. Tutorial membuat surat bisnis yaitu surat penawaran. Pertama-tama buka aplikasi Microsoft Word. Lalu pilih opsi tata letak, kemudian ubah ukuran kertas menjadi A4. Setelah itu, sesuaikan margin dengan ukuran 2 cm untuk atas dan bawah, serta 2 cm untuk kiri dan kanan. Selanjutnya, pembuatan kepala surat. Pilih opsi sisipkan dan klik tabel. Kemudian pilih tabel 2x1. Di sebelah kiri tabel, tambahkan gambar logo perusahaan dan atur ukurannya sesuai keinginan. Pada tabel sebelah kanan, masukkan identitas pengirim surat seperti nama, alamat, nomor telepon, dan email atau website. Kemudian, sesuaikan ukuran tabel sebelah kanan. Setelah itu, klik opsi tata letak tabel dan pilih rata tengah agar tampilannya lebih rapi. Kemudian, klik opsi desain tabel dan pilih batas, lalu klik tanpa batas. Begitupun dengan tabel sebelah kiri. Untuk membuat garis bawah, pilih gaya batas dan sesuaikan sesuai keinginan. Lalu klik pada garis samar yang muncul. Setelah itu, pembuatan tanggal pada surat. Klik rata kanan dan ketikkan tempat serta tanggal pembuatan surat tersebut. Blok teks tersebut, pilih opsi spasi atas bawah, lalu klik tambahkan spasi sebelum paragraf. Tekan Enter untuk melanjutkan bagian surat berikutnya. Kemudian, pilih rata kiri, pembuatan bagian surat yang berisi nomor surat, lampiran, dan hal. Setelah itu, tekan Enter untuk melanjutkan bagian surat berikutnya. Selanjutnya, pada bagian ini, tuliskan kepada siapa surat ini ditujukan, beserta alamat tujuan surat tersebut. Untuk meminimalisir durasi, saya mempercepat bagian ini. Kita lanjutkan ke salam pembuka dengan menggunakan kalimat yang sopan, misalnya dengan hormat. Sebelumnya, atur paragraf dengan ukuran penggaris 1 cm.
Lalu, tuliskan isi surat dengan pendahuluan menjelaskan bahwa perusahaan telah menerima permintaan, misalnya menanggapi surat permintaan daftar produk. Lalu tambahkan kembali spasi sebelum paragraf. Kemudian, tuliskan deskripsi produk atau jasa yang diminta dengan lengkap dan spesifikasinya. Seperti pada poin-poin berikut. Setelah itu, kita tulis penutup surat dengan kalimat yang sopan dan mengajak pelanggan segera menindaklanjuti penawaran ini. Di bagian penutup, lampirkan nomor telepon dan alamat perusahaan agar penerima surat dapat menghubungi jika terdapat informasi yang kurang jelas. Terakhir, pilih rata kanan dan kita tuliskan tanda tangan resmi oleh pihak perusahaan. Kemudian, tambahkan spasi sebelum paragraf untuk memberi jarak pada nama pengirim surat tersebut dan beserta jabatannya di bawah nama tersebut. Setelah semuanya selesai, blok bagian isi surat, lalu pilih rata kanan kiri agar tampilannya terlihat lebih rapi. Selanjutnya ada Mail Merge. Mail Merge merupakan fitur dari Microsoft Word yang memungkinkan pengguna untuk menggabungkan data dari sumber lain ke dalam dokumen, seperti surat, email, atau label, di mana fungsi Mail Merge menghemat waktu. Mail Merge memungkinkan pengguna untuk membuat dokumen yang sama dengan cepat dan mudah, kemudian meningkatkan efisien, di mana Mail Merge memungkinkan pengguna untuk membuat dokumen dalam jumlah besar dengan cepat dan mudah. Cara membuat mail merge. Yang pertama, kalian pastikan dulu nih, kalian sudah mempunyai template surat yang akan dikirim. Nah, di sini saya menggunakan template surat penawaran yang sudah dibuat di awal. Bisa dilihat di sini ada kepada, yaitu untuk penerima surat, dan alamat untuk penerima surat. Selanjutnya, kita klik menu Mailings. Selanjutnya, kita klik Start Mail Merge, dan kita pilih bagian Letters. Ketiga, kita bisa memilih bagian Select Recipients. Di sini kita dapat memilih pemasukan data yang akan kita pakai. Di sini terdapat 3 pilihan. Kita bisa memilih yang paling atas, yaitu Type a New List. Nah, jika sudah muncul bagian ini, kita dapat mengisi bagian nama dan tempat saja. Lalu kita klik Custom. Nah, jika sudah terdapat kolom seperti ini, kita dapat menghapusnya satu persatu. Lalu jika semuanya sudah kosong, kita dapat memasukkan nama dan tempat saja. Dan kita dapat memasukkan nama serta alamat sebanyak yang kita inginkan. Jika ingin menambahkan kolom untuk nama dan tempat, kita dapat mengklik New Entry. Dan kita pilih Save. Di sini selanjutnya kita pilih menu Edit Recipients. Nah, di sini sudah keluar ya data kita tadi. Langkah selanjutnya adalah bagaimana kita bisa menyisipkan data yang sudah kita buat tadi. Langkah pertama yaitu letakkan kursor kita di bawah kata kepada yang terhormat. Selanjutnya kita pilih Insert Match dan kita pilih nama. Selanjutnya untuk tempat, kita letakkan kursor kita di bawah kata di, lalu kita bisa mengulang langkah seperti sebelumnya. Jika ingin melihat datanya, kita bisa pilih di Finish, lalu kita pilih Edit Individual. Selanjutnya kita pilih All dan OK. Nah, di sini sudah keluar semua data yang sudah kita buat tadi. Nah, misalnya kita buat 100 data, maka akan keluar 100 data tersebut. Sama seperti sebelumnya, pastikan kita sudah memiliki template suratnya. Kemudian kita klik Start Mail Merge.
dan kita pilih bagian letters. Selanjutnya kita klik select recipient dan kita pilih pada use an existing list. Setelah itu kita pilih dokumen yang ingin kita masukkan. Pada kali ini kami sudah memiliki Excel-nya nih. Selanjutnya kita pilih sheet 1 dan kita checklist pada first row of data. Dan kita klik OK. Ini langsung terisi nih kepada yang terhormat dengan nama siswa dengan alamat. Ini langsung otomatis ya. Kita bisa lihat nama-namanya pada preview result. Kita bisa lihat pada data sebelumnya dengan nama Excel di Riau. Selanjutnya kita klik finish and merge. Dan kita pilih sesuai yang kita butuhkan. Seperti edit individual documents jika ingin masih mengeditnya. Kemudian ada opsi print document serta send email message di mana kita mengirimnya melalui email. Jika ingin memilih, sekarang kita pilih edit individual document, lalu kita klik all dan OK. Kita bisa lihat langsung nih, sudah terisi langsung nama serta alamatnya.